Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Bupati Tangerang siang tadi berakhir ricuh. Seorang mahasiswa terkapar setelah dibanting polisi. Pengunjuk rasa ini langsung terkapar usai dibanting aparat yang mengamankan demonstrasi peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tangerang. Setelah sempat pingsan, mahasiswa tersebut sadarkan diri dan langsung dibawa aparat. Siapa? Ya, namanya Faris dari Himatan London. Saya nggak ayah, saya juga nggak mati, sekarang masih hidup. Sehat-sehat saja. Dalam keadaan biasa-biasa aja, walaupun agak sedikit pegal-pegal. Udah makan belum? Makan, sarapan udah, tapi kalau makan nasi sih belum. Ya, nanti setelah ini makan, ya. Udah dari mana tadi? Dari Mata Banten, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terkait insiden bantingan ini, Polda Banten akan mengusut personil yang membanting demonstran. Polda Banten memastikan penyelidikan akan berjalan transparan dan akan menjatuhkan sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran. Sedianya aparat mengamankan unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menuntut reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Dua kelompok remaja di kawasan Cipayung, Jakarta Timur terlibat tawuran. Kedua kubu bentrok menggunakan senjata tajam dan petasan. Inilah detik-detik terjadinya aksi tawuran remaja di Jalan Pala 2, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kedua kelompok remaja yang datang menggunakan sepeda motor tiba-tiba saling serang. Para pelaku tawuran ini beraksi dengan senjata tajam dan petasan. Tak berselang lama, sebagian remaja melarikan diri. Menurut warga, para pelaku tawuran ini bukan penduduk setempat. Warga mengaku kerap resah dengan tawuran di lingkungan mereka. Subuh. Iya, habis. Oh, Bang, itu anak-anak pada berantem apa gimana? Iya, kayaknya kayak biasa aja tawuran kayak di jalan raya. Kalau dulu kan kayak gitu. Oh, ini di dalam. Iya, kalau kemarin jalan Pala ini. Oh. Tapi baru itu doang sih sekali. Mereka bawa motor semua. Ada yang bawa motor, Bang? Ada yang bawa motor. Itu bawa sajam semua Pak? Senjata tajam gitu? Kalau yang bawa sih ada. Banyak ya? Cuma kalau bawa semua nggak tahu juga. Ada yang bawa petasan juga? Ada. Hingga saat ini belum diketahui motif tawuran dua kelompok remaja tersebut. Warga berharap aparat turun tangan dan menggelar patroli agar tawuran serupa tidak terulang. Seorang ibu histeris setelah mengetahui anaknya tewas tenggelam. Sang anak tewas saat mandi di kolam bersama temannya. Isak tangis seorang ibu pecah saat melihat anaknya tak bernyawa di dalam kantung jenazah di samping parit sekitar perkebunan kelapa sawit di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Korban merupakan pemuda warga desa Pasir Panjang yang sedang mandi di kolam bersama teman-temannya. Diduga korban tidak bisa berenang di tempat yang dalam. Ya, ke tengah, Pak. Lah ke tengah dia minta tolong. Nah, minta tolong, saya tolongin, cuman dia ditolongin malah nginjak aku ke dalam. Oh iya. Nggih. Itu Lah, mau mandi atau bagaimana? terus aku bisa naik, aku manggil ini langsung dia nyemplung. Iya. Lah dia nyemplung, nolongin aku, narik. Lah aku bisa narik itu namanya apa? Suket, apa? Rumput. Naas ketika teman-teman mencari pertolongan, namun nyawa korban sudah tidak bisa diselamatkan. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan akan dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman daerah setempat. Diduga akibat korsleting, sebuah pabrik pengolahan kayu di Gresik, Jawa Timur hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun insiden tersebut membuat warga panik.
Si jago merah melalap habis sebuah pabrik pengolahan kayu di Gresik, Jawa Timur. Membantu pemadam kebakaran, puluhan pekerja pun bergotong royong berupaya menjinakkan api. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat meluas menghanguskan tumpukan kayu dan benda mudah terbakar di dalam gudang di kawasan Maijen Sungkono, Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 8 unit pemadam kebakaran dari Pemkab Gresik, Surabaya, dan Lamongan pun dikerahkan. Petugas berjibaku dengan waktu agar api tidak meluas ke permukiman penduduk. Dari informasi dapat dari anggota, kita menuju ke sini dari Polres. Itu penyebabnya apa, Dan? Awalnya dari mana? Nah, itu belum tahu, masih dalam divisi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penangkapan terduga pelaku tawuran mendapat penolakan dari warga yang didominasi emak-emak. Informasi tersebut satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ibu ini memprotes aparat Polrestabes Makassar saat menangkap anaknya yang merupakan terduga pelaku tawuran. Setelah tawuran antar warga pecah di Makassar kemarin, aparat gabungan menyisir lokasi kejadian dan menciduk sejumlah pemuda. Dari Kecamatan Bonto Ala dan Kecamatan Talo, aparat berhasil mengamankan satu persatu terduga pelaku. Melalui penggerbekan, pelaku yang telah masuk dalam catatan kepolisian akibat kasus tawuran pun dengan mudah diciduk. 25 terduga pelaku kini diperiksa Polrestabes Makassar guna penyelidikan lebih lanjut, termasuk kasus miras dan kepemilikan senjata tajam. Enam rumah toko di Jalan Baru Distrik AB Pura, Kota Jayapura ludes terbakar. 3 penghuni ruko termasuk balita tewas. Api berasal dari lantai 3 bangunan ruko yang menjual alat-alat rumah tangga dan roti dini hari tadi. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan sirkulasi udara yang kurang baik membuat 7 mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kota Jayapura kesulitan menguasai api. Meski telah sempat padam, namun api kembali menyala dan kepulan asap tebal keluar dari dalam ruko pada siang hari. Seorang warga Kabupaten Bungo, Jambi ini tak kuasa menahan emosi kepada wakilnya dalam rapat di gedung DPRD Selasa kemarin. Anggota Dewan pun nyaris mendapat boga mentah dari warga yang tak puas dengan kinerja wakilnya di DPRD Kabupaten Bungo. Silang pendapat dan nyaris adu jotos ini bermula saat perwakilan warga mengadukan persoalan tambang emas tanpa izin yang masih beraktivitas di kawasannya. Warga mencurigai adanya oknum anggota DPRD dan aparat melindungi aktivitas tambang emas tersebut. Mapolres Luwu Utara didatangi puluhan anggota keluarga terduga pelaku penganiayaan dan pembakaran yang telah ditangkap aparat. Dalam aksinya ini, pengunjuk rasa menyuarakan dugaan pelanggaran HAM yang menimpa pelaku lantaran ditembak aparat. Terduga pelaku saat ini masih kritis usai menjalani operasi pengangkatan proyektil di bagian perut. Menurut Polres Luwu Utara, pelaku ditangkap dan dilumpuhkan dengan tembakan lantaran berupaya melawan petugas dengan senjata tajam. Kepolisian menegaskan tindakan terhadap pelaku telah sesuai prosedur dan terukur. Perangkat desa ini tak sanggup menahan puluhan warga Sukamandi Jaya yang memaksa masuk ke aula untuk divaksin. Mereka berlomba agar bisa mendapat jatah vaksin. Petugas pun berupaya menertibkan warga dengan menerapkan sistem bergantian masuk agar tidak terjadi kerumunan.
Tingginya antusiasme untuk divaksin membuat sejumlah warga terpaksa antri selama lebih dari 3 jam. Pada vaksinasi ini, petugas Puskesmas Ciasem telah menyiapkan 1.000 dosis. Presiden Jokowi melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Nasional. News Prime kembali untuk Anda saat lagi.